Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis Al-Ifadah yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus Ibu Tati sebagai ketua dan juga ibu-ibu semua yang maaf saya nggak sebut satu persatu. Mudah-mudahan perjalanan kita, perkumpulan kita ke sini adalah memperberat timbangan pahala kita. Karena kata Nabi SAW, setiap kita berjalan, setiap langkah itu akan menjadi bukti. Jadi salah satu bukti kita adalah sholat sujud di Megamendung ini ya, rumah Megamendung. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mencintai Nabi, orang yang mengikuti Nabi, berkumpul karena Allah dan Rasul, itu akan disambut oleh Nabi di Telaga Kausar dengan senyum. Saya begitu datang disambut Bu Tati, disambut ibu-ibu semua, Bu Ningsi, Bu Yuni semuanya, Bu Cici, dengan senyum tuh saya, padahal saya capek, tapi saya jadi seneng gitu ya. Wah, supaya capeknya tambah hilang, saya sholat terus mandi gitu kan, tambah seger ya. Begitu nanti Nabi nungguin kita Bu, kasih senyum gitu. Nih ibu mana nih Bu Darmaji gitu ya. Wah, ibu-ibu ifadah nih dulu gitu kan. Pernah ketemu ya santunan anak yatim ya kan. Masya Allah gitu ya. Nabi senang. Kenapa? Karena kita meneruskan. Bayangkan Bu, bedanya kita sama Nabi itu 1400 tahun. Kita aja beda sama ibu kita 30 tahun misalnya usia ibu kita ketika melahirkan kita. Kayaknya kita ketemu tuh seneng banget, tapi kebanyakan kita udah gak ketemu orang tua kan. Nah ini Nabi 1400 tahun bedanya, tapi beliau nunggu kita nanti. Kenapa? Siapa dia? Ini dia hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah ya. Dan kemudian bunda-bunda sayang, kata Nabi, Allah tuh suka kalau kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sama-sama di Pondok Kelapa, tapi ada juga loh tetangga yang nggak pernah sapa, nggak kenal. Pokoknya dia keluar rumah pergi, masuk rumah tidur, nggak mau sapa tetangga, nggak mau kenal sama tetangga, kan ada ya Bu ya. Saya pernah perjalanan, nggak enak banget loh Bu. Saya perjalanan ke Turki 11 hari. Cuman Turki aja, ekspor Turki. 11 kota, mulai dari Istanbul, Bursa, terus sampai Kapadokia, Konya, Ankara. Itu 30 orang. Ada satu keluarga, ibu sama anaknya, itu nggak mau nyapa kita. Duduknya paling depan, makan nggak mau bareng, jalan nggak mau bareng, kita foto bareng-bareng dia nggak mau ikut gitu. Itu satu grup ngomongin dia semuanya, gitu kan? Kenapa sih dia kok gitu? Ya udah kita sapa, kita udah sapa ibu, assalamualaikum, dia diem aja katanya gitu. Ibu foto yang bareng, diem aja, kita minta fotoin sama anaknya, dia juga nggak mau gitu. Kenapa gitu? Nggak enak banget. Itu semua pada nggak suka sama dia. Kenapa? Nggak mau bergabung, nggak mau bersama. Allah menyebut kita di Quran An-Nas. Ya ayuhan nas, kan ada suratnya juga An-Nas, artinya manusia yang harus bersosialisasi, manusia yang harus berkenalan, gak bisa hidup sendiri. Nah ibu-ibu gimana nih? Kita kan mohon maaf umur kita udah gak muda nih Bu Cici. Sosialisasinya sama siapa? Sama temen yang mohon maaf, kita bukan berarti kita paling baik, tidak ya, tapi kita berusaha untuk lebih baik. Programnya baik, agendanya baik, aktivitasnya insya Allah baik. Adapun yang masih kurang baik ya kita berproses, karena kita juga sedang berproses dan Allah melihat usaha kita. Nah kalau kita udah usia segini, terus kemudian kita nggak punya komunitas yang baik, sekarang lagi viral nih Bu Ningsi, kalau kamu berteman sama tukang ngutang, maka kamu bakal ikut ngutang. Minimal kalau teman kita tukang ngutang, kita diutangin. Iya, minimal. Betul gak Bu? Ya. Saya bersahabat dengan Bu Tati udah 10 tahunan ya. Dengan ngaji, ketemunya di pengajian tentunya. Boleh tanya Bu Tati, dengan izin Allah alhamdulillah, kenapa saya masih berteman sama Bu Tati? Karena saya nggak pernah ngutang sama Bu Tati. Walaupun orang bank ya Bu. Iya, walaupun orang bank. Tanya aja beliau. Kalau ketemu Bu Tati di luar ngaji nih, Bu Tati, Umi mau jemput. Ngambil Quran, ngambil mukena buat dibagi-bagi ya. Beliau lagi ngajar ya gitu. Terus kalau nggak janjian, udah nanti Umi mau itikaf nih di masjid gitu. Saya kan bukan orang Bank Mandiri, tapi kalau saya mau itikaf di Bank Mandiri di masjid, Bu Tati yang daftarin. Masya Allah ya, itu kenangan manis banget tuh ya, bisa itikaf bersama ya, Masya Allah di masjid ya Bu. Jadi Masya Allah gitu ya Bu. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah tuh, ayo silakan mau diambil dulu boleh Bu. Oh beliau harus ini putra-putranya laporan, karena dari Malang jauh ya. Silakan Bu.
Jadi ibu-ibu sekalian, kita tuh enaknya bersaudara dan makin punya banyak saudara tuh enak. Dan maaf nih, kata Nabi, yang namanya saudara bukan adik kakak. Adik kakak tuh jujur aja nih, saudara terpaksa karena satu rahim, satu darah. Karena kadang-kadang ibu-ibu, kakak kita adalah ujian, adik kita ujian. Betul gak Bu? Betul. Mudah-mudahan sih enggak. Tapi kadang-kadang ada yang seperti itu. Ipar apalagi. Kita udah sering ngasih ketika kita pelit. Ya Allah. Kemarin apa tuh gak dicatat sama dia ya. Tapi ya udahlah, emang begitu ujian. Kita ikhlas apa enggak gitu kan ya. Kita udah ngasih masih bilang pelit, apalagi kita pelit. Gak tahu deh itu jadinya ya. Udah gak usah dipikirin ibu-ibu sayang. Maka kemudian Nabi mengatakan, terus kalau kamu mau bersaudara, kan kita sudah jadi saudara nih di ibadah. Kamu pernah makan bareng nggak? Wah, kata Bu Ningsi tadi setiap ngaji ibadah makan Bu Nani. Waduh, saya nyesel nggak pernah datang. Saya sekali datang deh. Makannya pokoknya enak deh. Pokoknya maaf nggak harus mahal. Pokoknya kan habis ngaji kan lapar ya. Apalagi gok nggak lulus. Ya Bu Darmaji ya. Kayaknya tahu banget saya ya Bu ya. Bu Yuni ya, tak nggak lulus. Udah langsung lapar Bu Cici. Ya Allah. Makan saya asem doang rasanya enak banget ya. Cukup sama tempe colek sambal ya. Padahal itu habis itu tadi tok. Udah. Masya Allah ya. Gak apa-apa. Allah memberikan. Ini giginya opong ya. Jangan sebut gigi opong, gak enak. Bercanda. Iya. Jadi memang Masya Allah gitu ya. Emang siang tuh kan pas jamnya makan ya. Maka kata Nabi, kamu kalau mau bersaudara banget, makan bareng, pergi bareng, satu bis nih, Masya Allah, ya kan ibu sekalian. Ada yang patungan, saya udah patungan mungkin belakang gitu misalnya. Semua mau duduk di depan, kursinya kan harus masing-masing, harus semua di depan atau kumaha ya. Misalnya ya Bu ya, udah saling mengalah. Kalau emang nggak mabok ya udah di belakang. Tapi emang ada loh orang yang nggak bisa duduk di belakang gitu ya, ada. Tuh tunjuk tangan tuh. Jadi nggak apa-apa di depan, kita juga maklum. Memang ada yang suka mabok ya, maksudnya muntah-muntah gitu. Jadi kamu makan bersama, jalan bersama, masih belum saudara kata Nabi. Bermalam bersama. Kalau tidur bareng itu kenangannya lebih manis. Ada yang mendengkur. Betul. Ada yang nggak suka pakai bantal. Saya seneng banget tuh teman kalau yang nggak suka pakai bantal. Bantalnya buat saya. Kadang-kadang Bu ada yang makan nggak suka ayam. Enak tuh ayamnya buat kita. Terus ibu sukanya apa? Tempe. Kebenaran. Saya pernah pergi begitu, berarti benar. Ada orang yang nggak suka ayam. Bener saya nggak suka. Terus sukanya apa? Tempe. Ya udah tukeran. Jadi saya ayamnya 2, dia tempenya 2. Pokoknya macam-macam dari pergi bersama tuh kita akan jadi dalam bahasa Arab di Quran berjalan traveling itu namanya safar, perjalanan. Orangnya disebut musafir. Kalau kita orangnya disebut traveler. Safaro, musafir itu artinya mengungkap, diungkap kita. Maaf ya Bu, nggak apa-apa di sini kan kita belajar. Ada yang ceria. Ada yang jadi ustazah katanya tadi, ya kan? Ada yang jadi asisten, asisten tadi. Gak apa-apa, lucu-lucu aja Bu Tati ya, Masya Allah ya, barokah gitu. Jadi kan itu menghibur ya, gak apa-apa Bun ya kan. Kemudian ada yang pendiam, bagus juga nih, alhamdulillah. Ada yang rajin, beres-beres. Saya suka banget tuh, ada aja yang orang kayak gitu beres-beres mulu ya kan. Gak apa-apa, bagus ya. Ada yang kadang-kadang ada yang apa namanya diem, bagus. Dari situ kita bisa lihat. Jadi safaro tuh artinya mengungkap, ya. Ada yang egois kayak yang tadi saya cerita, 11 hari dia nggak mau nyapa, nggak mau ngobrol. Akhirnya saya kata teman-teman, Bu Nani kan tour leader, Bu Nani yang nanya ya dia. Assalamualaikum Ibu dari mana? Saya dari Bandung. Oh ya Masya Allah, senang ya bersama putrinya ya Bu ya, iya. Nah itu baru dia mau jawab. Saya tanya, kata teman-teman dia pejabat. Pejabat di mana? Saya teras. Ya, siap di Telkom. Suaminya, bukan dia. Langsung saya bilang, Ibu, Bapak dinas di mana? Bapak udah almarhum. Kata dia, oh ya, dinas di mana tadinya? Di Telkom. Oh ya, kenal Pak Indra Utoyo. Kok Bu Nani kenal teman saya SMA? Saya langsung liatin fotonya. Ini saya Pak Indra. Oh Bu Nani sama Pak Indra satu kelas? Iya. Terus saya tanya, Indra, ini kenalan nggak? Oh iya dulu suaminya staf saya.
bapak dirut teman saya. Baru dia mau sapa saya, Dani mau keripik tempe nggak? Waduh, alhamdulillah. Tempe ya. Keripik tempe kan di Turki Bu, keren. Bukan di Pondok Kelapa, jadi enak banget kan. Dari situ, oh jadi seperti itu. Orang kan macam-macam ya. Nggak apa-apa sih, itu hak dia ya. Tapi dari situ kita bisa belajar. Jadi kenapa kita harus bersaudara dengan perjalanan Bun? Supaya kita makin mengenal siapa dia. Gitu. Tapi untuk kebaikan ya. Mungkin ada yang nggak suka apa nasi, ada juga ya. Kemarin ceramah di BSD itu ada ibu-ibu nggak makan nasi. Wah hebat banget nih ibu gitu ya. Tapi alhamdulillah udangnya 5, ayamnya 2, dagingnya 3. Saya dalam hati saya gini, dan saya, oh iya ya nggak ada nasi lah, ini aja banyak. Nggak habisin jatah orang. Ya, saya alhamdulillah makan nasi dikit, ya sayur dikit. Tapi kan ayamnya 1, ya kan udah tuh sama tempe 1 selesai kan. Ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia emang sudah terbiasa ya. Tapi dari situ kita belajar gitu ya, ibu-ibu saya. Nah, untuk apa? Karena kata Allah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu untuk saling kenal mengenal ya. Alhamdulillah sedikit cerita ya Bu, kita jadi kenal. Saya baru pulang dari Uzbekistan ya, Masya Allah ya. Saya juga bersyukur kenapa, karena pengen napak tilas Imam Bukhari ya. Di sana tuh Masya Allah kan kita makannya selalu di restoran siang sama malam. Kalau pagi kita makan di hotel kan ya, on board. Nah terus itu kalau di restoran nih Bu, begitu datang duduk disediain salad. Biasa-biasa saladnya kan cuma pakai jeruk nipis sama itu ya, yang zaitun. Udah selesai nih kita nunggu baru-baru deh Bu, apalagi nih salad lagi. Ya Allah, pada gini pada colek-colek. Oh roti selalu ada kali di meja ya, kayak di Turki ya. Apalagi nih Bu Nani, kita liatin aja dulu. Udah gitu keluar ikan. Terus ikan itu jarang tuh ikan kalau kita request. Udah gitu nasinya mana? Begitu dikeluarin nasinya segini-gini nih Bu. Udah gitu kita semeja kan berempat, dikasih cuma 2. 1 person 1 rice. No. 1 rice 2 person. Innalillahi. Udah nasi kan mau di Turki gitu ya. Udah nasinya segini, 1 buat berdua ya Allah. Bagus kita ibu-ibu semua kan. Ya, oke udah kita terima aja dah. Berarti kita disuruh diet, udah makan saladnya banyak, udah biarin nurut. Nah, terus udah gitu keluar lagi sate. Satenya nggak ada yang pakai tusukan kayu. Sate kelatang, besinya segini nih, panjangnya, enak tuh Bu ya. Jadi kita alhamdulillah 10 hari sana nggak pernah ketemu gorengan, nggak pernah ketemu ayam goreng, ikan goreng, nggak ada. Panggang, rebus. Sehat ya Bu, makannya salad melulu. Wah sehat banget tuh Bu. Nasinya dikit. Itu yang penting. Nanti kalau udah terakhir, pasti kalau dia udah ngeluarin teh, berarti selesai. Tehnya teh hijau. Jadi besok lagi kalau kita mau makan, apa nih yang keluar? Salad, bener salad ya kan. Apalagi salad bener. Terus lama nggak dikeluarin, berarti nasi dulu deh nih. Enggak, roti lagi. Mana rotinya gede-gede, kita rebutan gitu kan ya. Udah gede keras kan ya. Jadi Masya Allah. Tapi saya lihat mereka sehat-sehat. Nggak ketemu seblak, bakso nggak ada, nggak ada kredok, cilor, apalagi cilor kan. Jadi mereka sehat. Pertama salad itu kalau kita kan gado-gado, pecel ya Bun ya, mereka nggak ketemu yang seperti itu. Terus udah gitu pernah satu kali tuh abis kue kok nggak keluar apa-apa, abis nasi kok nggak keluar apa-apa gitu. Lama keluar ayam panggang. Habis ayam panggang lama tehnya nggak keluar. Oh alhamdulillah dikasih biasa ya dessertnya itu kue ya, coklat. Oh gede banget bagi segini kue cake coklat. Bawa pulang aja jangan malu-maluin ya. Udah besok juga dapat di hotel, udah nggak usah gitu kan. Pada kenyang ya semuanya. Tapi semua makannya sehat. Kebayang ya Bun kalau itu kita biasakan di rumah kita. Kita kan anak-anak kita apalagi kalau makan sayur kita repot bener ya, pada nggak suka ya Bun ya. Kadang-kadang kalau masak apa tuh sayurnya di pinggir-pinggirin. Iya benar. Ya, tapi mereka tuh abis itu misalnya makan pakai ayam, pakai daging, pakai ikan, bener-bener nggak ada sayurannya lagi. Kalau kita kan nanti mungkin sop ya, atau mungkin dia sopnya juga bening ya. Kemudian kita mungkin masak apalagi capcay, sayur kangkung, kan tuh makan nasi pakai sayur. Dia nggak, pembukanya selalu salad. Luar biasa ya, sehat ya, seperti itu yang mereka lakukan. Terus dengan izin Allah ya, ini salah satunya gitu ya. Umi kepengen sedikit menyampaikan bagaimana Umi kan kesana itu makamnya Imam Bukhari. Ibu-ibu kan suka kalau ngaji tuh hadis riwayat Bukhari gitu ya. Ternyata Imam Bukhari itu bukan namanya Bukhari.
Beliau namanya Abu Ubaidillah Muhammad bin Ismail. Kenapa Bu namanya Bukhari? Dia lahir di kota Bukhara. Bukhara itu 5 jam dari ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Jadi dari Tashkent kita naik pesawat sebentar ya, 1,5 jam lah ya. Karena naik pesawat. Kalau kemarin naik bis juga, pulangnya naik bis 5 jam. Ibu-ibu sekalian, 5 jam lebih lah ya. Dan di sana kan jalannya lurus saja, bagus, nggak belok-belok ya. Nah, kemudian Umi ingin menyampaikan ibu-ibu, kita nih bersyukurnya luar biasa. Yang pertama, Imam Bukhari dia kan hafal 600.000 hadis. Ibu-ibu gak usah banyak-banyak deh. Ada kumpulan hadis Imam Nawawi namanya Arba'in. Isinya 42. Udah apal belum, separohnya aja, usah banyak-banyak. Imam Bukhari dulu nggak ada laptop, nggak ada handphone, nggak ada listrik, nggak ada pesawat, nggak ada mobil. 600.000 hadis. Beliau lahir di kota Bukhara di Uzbekistan dekat Rusia. Beliau naik onta pergi ke Madinah. Jauh apa dekat, Bu? Jauh. Kita ngaji cuman ke Mega Mendung. Naik mobil. Betul gak, Bu? Nggak masak lagi udah disiapin. Saya tanya, Imam Bukhari naik onta menimba ilmu, bawa makanan apa? Mungkin nggak bawa cake, apalagi peyek. Ada soalnya tadi saya lihat. Nggak mungkin. Akhirnya maaf di perjalanan, maaf banget. Imam Bukhari kotorannya sampai hijau. Nggak bawa apa-apa, kan di sana nggak ada rest area. Nggak ada KFC, nggak ada McD, apalagi Ampera, dapur Sunda. Nggak ada kan di perjalanan? Enggak. Itu ternyata Umi dari pesawat, alhamdulillah berangkat dari ada direct Uzbekistan Airways. Pesawatnya lebih bagus dari Garuda, cakep, lebih baru dari Garuda, duduknya lebih lega, kamar mandinya lega, pokoknya lebih canggih. Karena kacanya tuh bukan yang ditarik turun, cuman dipencet mau digelapin atau mau diterangin. Nah, lebih canggih ya, dan lebih murah. Makanya kesana nggak terlalu mahal. Kemudian pas di perjalanan itu kan kita 6 jam, salah 8 jam dari Jakarta ke Uzbekistan. Itu kita pas di atas udah mau deket Uzbekistan, kayaknya sengaja dia agak merendah di atas pegunungan Himalaya. Tadinya Umi nggak tahu ada traveler yang emang dia tukang fotografer. Bu, Umi dulu paling depan tuh. Ibu, saya boleh ya mau numpang foto? Oh boleh. Ada apa, Bu? Saya bilang, ini pegunungan Himalaya, cantik banget. Serem tapi cantik gitu, itulah ciptaan Allah. Kalau gunung di tempat kita kan keijo-ijoan. Kalau gunung di Mekah tuh kan kemerah-merahan coklat. Kalau dia coklat kehitam-hitaman. Pas lewat situ sore menjelang maghrib. Jadi disinari matahari terbenam. Masya Allah ya. Terus Umi ngebayanginnya Imam Bukhari mau ke Madinah lewat pegunungan itu, Bun. Kita ya Allah enak banget cuma lewat tol, bayar, lurus aja. Iya kan? Terus kita males, terus kita nggak mau. Bagus Bu Cici diajak. Harus aja Bu Cici ya. Rugi kalau nggak mau Bu Cici. Iya, rugi. Diajak dapat pahala banget nih. Sampai bayar aja nggak tahu siapa. Ya berkah ya Bun ya. Terus Umi ngebayangin, ya Allah Imam Bukhari begitu jauh menuntut ilmu, Bun. Kita deket, ya kan? Kenapa orang dulu begitu gigih? Karena dia emang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul. Kita cuma deket di sini, apalagi cuma ke rumah Bu Tati, belok kanan, belok kiri, sampai pagar hitam. Bener nggak? Iya kan? Umi aja datang ya Bu Yuni ya. Masya Allah gitu ya, Ibu. Dan saya melihatnya yang terakhir ya. Ketika kita menuntut ilmu, belajar ngaji, itu barokahnya bukan cuma buat kita. Imam Bukhari lahir 1000 tahun yang lalu, tapi berkahnya sampai sekarang. Bukan cuma buat anak cucunya pasti dapat pahala, negerinya berkah. Orang semua datang ke sana cuma pengen lihat makam Imam Bukhari. Di mana sih Imam Bukhari? Kok bisa terkenal begitu? Seluruh jagat raya orang kenal Bukhari karena hadisnya sahih semua. Tuh, barokah. Negerinya kan ada income, ada devisa, betul nggak? Walaupun dia visa on arrival, tapi kan pesawatnya, hotelnya laku, ya kan, dagangannya laku. Wah senang banget tuh orang Indonesia gitu, murah. Indonesia terkenal lah, tukang Terkenal, belanja. suruh belanja nih kita ya. Iya, masya Allah. Mata uangnya som itu nggak mahal. Kalau kita 1 rupiah dia 1,25. Iya. Tapi kalau kita ke sana tuker duit di money changer som itu hampir nggak ada di sini. Jadi kita bawanya dolar. Mereka juga money changer kalau kita tukar dengan rupiah nggak mau. Karena mungkin kita belum terlalu banyak di sana ya, nggak kayak di Mekah, Madinah ya.
itu seperti itu. Nah jadi Umi ingin menunjukkan kepada Umi sendiri dan juga ibu-ibu yang Umi hormati, sahabat-sahabat ifadah, menuntut ilmu itu ada barokahnya. Ibu jangan berpikir buat kita, saya nggak mau ngaji lagi kayaknya nih lain nih, capek deh gitu lagi, ya Allah ini taksim kagak selesai, mana suruh ngapalin lagi, aduh ya Allah udah balik lagi, kuliah ayuhal kafirun, lah abu maka balik lagi ya Allah. Ibu jangan begitu, ada barokahnya. Bun, dalam sebuah hadis Umi juga ini menghibur Umi, kalau kita datang ke pengajian, maaf nih, apapun niatnya, pulangnya dosanya diampuni sama Allah. Kadang-kadang nih maaf kan, ada orang datang ke pengajian ngapain? Jualan. Ada loh Bu. Ada saya pengajian maulid, ada ibu-ibu kan Umi ceramah tuh, Bu Cici. Dari awal sampai akhir jual kipas sama permen. Dalam hati Umi itu sambil ceramah, ini orang nggak duduk-duduk dari tadi dia datang keliling. Yang datang ribuan. Biasa deh orang, mohon maaf kan Umi tinggalnya di kampung ya, ke jalan-jalan gitu. Dalam hati Umi ini orang dari Umi, assalamualaikum, dia udah begini ya, kipas sama permen. Udah gitu ada yang beli lagi, mungkin karena kepanasan ya. Udah sampai Umi, ibu-ibu, alhamdulillah saya cukupkan karena ada ustazah yang lain, dia masih jualan juga. Tapi dalam hati Umi dia diampuni dosanya juga sama Allah, walaupun niatnya jualan. Apalagi kita niatnya silaturahim, kita niatnya penuh keberkahan ya. Belajar apa Bu? Terakhir nih Bu ya, siapa yang belajar Al-Quran, apapun ayat yang dia baca itu akan menjadi cahaya di kubur. Ibu gak usah takut kulhu bulu. Nanti di kuburan si kulhu datang sambil kau bilang, ya Allah ente siapa? Kulhu. Nggak usah. Tapi ibu jangan bilang aduh udah gak bisa, udah gak bisa, jangan begitu. Allah mengikuti prasangka hambanya, iya kan? Ya Allah, baru dibilang ibu-ibu besok ya surat Al-Kausar. Aduh nggak ada kulhu aja belum selesai. Ya udah ibu jalanin aja, iya kan? Allah tidak lihat hasil, yang dilihat oleh Allah adalah usaha. Ibu kan dulu sempat viral ya, sempat lihat kan ibu-ibu nenek-nenek lagi ngaji, ilahu wahid. Iya. Enak banget, saya pengen banget demi Allah meninggal dalam keadaan. Tapi kita mau meninggal lagi baca Quran, kita nggak pernah ngaji. Ya, ada juga lagi di dapur, lagi bikin nasi goreng. Nah, atau pegang handphone lagi gini. Ya kan, betul nggak Bu? Kita pengen kayak gitu, ya Allah, itu luar biasa. Kematian yang paling indah. Sedang baca Al-Quran, malaikat nyambut. Ya Allah, Masya Allah. Dan penutupnya adalah Allah akan mencabut nyawa kita tergantung kebiasaan yang mendominasi. Apa nih kebiasaan kita? Ya kan? Kalau kebiasaan kita mengaji, seminggu sekali rembuk aja. Tapi itu udah dicatat malaikat. Sampai satu saat ketika kita berhalangan nggak datang, emang betul-betul berhalangan. Misalnya anak sakit atau ada besan datang, kan betul-betul nggak bisa. Allah tetap catat kita mengaji. Dicatat budak ke Malang, wow dicatat ngaji juga, kan? Karena udah biasa mengaji, 48 tahun tinggal di Pondok Kelapa, ya. Jadi ibu yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan nanti kita ada tausiah dikit, nanti malam kita tahajud ya sesuai dengan jadwal. Insya Allah mudah-mudahan tahajud kita 8 rakaat. Insya Allah Umi ayatnya nggak panjang-panjang. Nanti kemudian witir 3 rakaat. Setelah itu kita berdoa bareng-bareng menjelang subuh. Subuh kita berjamaah lagi. Kalau capek duduk ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak biasa 11 rakaat ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap 8 rakaat. Insya Allah nggak lama ya, nggak sampai 1 jam ya. Mudah-mudahan semua pada sehat. Jazakumullah khairan kasir. Mudah-mudahan kita makin bersaudara. Biasanya kalau lagi nginep bareng tuh beda ya Bun ya, sama yang nggak pernah nginep bareng ya. Mohon maaf kalau Umi juga bersahabat sama Bu Tati, nginepnya udah nggak kehitung. Masya Allah ya. Ke Mekah aja berapa kali gitu ya, Masya Allah. Terus kemudian nginep-nginep lagi di tempat lain. Dan biasanya selalu sekamar sama beliau. Ini mohon maaf sekamar lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Kamar Umi. Iya boleh, silakan ya. Nah jadi ibu-ibu semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Apa yang kita lakukan menjadi memperberat timbangan pahala dan mempererat persaudaraan. Amin. Ya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Kita mungkin makan dulu ya Bu Tati ya. Nanti baru kita salat Isya ya. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh begini, boleh begini. Tuh, ada beberapa pendapat. Emang
kalau sholat tuh memang suka ada perbedaan. Ada yang begini tangan satu begini, ada juga yang begini. Tapi ini di dada. Di dada nih tangan kita, mohon maaf, di bawah sini dada nih kita ya Bu ya. Karena itu kan fi sudurina, supaya dada kita kolbu kita tuh terjaga khusyuk gitu ya. Jadi boleh di dalam, boleh di luar. Kalau kita bajunya sudah rapi, ini kan Umi bajunya karena baju tidur ya, agak dasar agak naik dikit. Kalau bajunya seperti Bunda udah rapi begitu, nggak apa-apa. Orang Arab begini semua, malah kadang-kadang dia kelihatan tangannya. Iya kan? Emang karena kata Nabi yang boleh kelihatan tuh ini dan ini, jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus di bawah mukena begini, nggak harus di atas mukena atau di dalam mukena, nggak ada keharusan seperti itu, tidak ada dalilnya. Jadi boleh nggak masalah. Dulu juga gitu ya, kalau pakai abis wudhu pakai mukena nggak boleh diusap, katanya airnya jadi saksi. Mukenanya basah, udah gitu abis sholat ditumpuk, udah deh payetnya pada di dalam bukan di luar ya kan? Jadi pada hitam, mutiara hitam ya kan, padahal mahal tuh mutiara hitam ya. Nah jadi jangan membuat dalil-dalil yang nggak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Karena orang lain tuh nggak pakai mukena, Eropa, Amerika ada pakai mukena, ya kan? Yang pakai mukena cuma kita aja Asia. Makanya kalau kita pakai mukena cantik-cantik tuh suka dilihatin sama mereka ya. Karena mereka diminta kadang-kadang karena dia lihat. Karena dia cantik ya. Gue pernah mohon maaf pakai mukena Padang tuh ya. Orang megangin dalam hati, ini kenapa dia megangin terus? Dia bilang gini. Terus dia bilang, mau, dia bilang, ya udah Umi buka aja. Karena kan mereka seneng ya, ada jadi kalau pakai mukena gini kan maksudnya ini kan begini nih. Dia maksudnya jadi ini sudah dilepas ini jadi tangannya nggak apa-apa, nggak masalah, begitu nggak masalah. Nggak masalah, boleh begini boleh, di dalam juga boleh, nggak apa-apa. Itu kalau kita harus di dalam, kita begini jadi sibuk banget ya. Mikirin naruh tangan, lebih nggak jadi khusyuk. nggak kos. Malah jadi nggak khusyuk, nggak masalah, nggak ada larangan. Jadi kalau dalam Islam selama tidak dilarang berarti tidak apa-apa. Gitu. Bu, saya mau nanya nih. Misalnya sholat ini sunnah ya. Kita kan sebelum sholat iftar dulu kan sunnah dulu. Itu memang mesti ganti tempat gitu Bu. Iya. Ganti tempat itu maksudnya. Kenapa ditanya bagus? Iya. Ganti tempat itu maksudnya adalah Bu, setiap jengkal tanah agar menjadi saksi. Nah, kalau misalnya saya di sini terus, berarti saya saksi tanahnya cuma ini, pindah ke sini ya. Karena nanti ini bumi yang kita sujud ini, semua tempat sujud kita akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Nanti ibu-ibu ifadah pernah sujud di sini. Nanti bumi ini mengabarkan kepada Allah, ini loh tempat sujudnya. Semakin banyak sujud yang kita lakukan di tempat, maka bumi itu akan menjadi saksi buat kita. Masya Allah ya, itu diantaranya. Satu lagi nih, Baik. masalah sajadah yang selembar kecil itu. Iya. Sebagian orang sebagian saja yang bilang apa yang kita injek itu yang kita cium. Jadi kalau sajadah separuh atau kadang-kadang orang suka gelar, ini berdua muka gitu. itu suka dibilang nggak boleh. Itu bagaimana Mi? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa nggak boleh? Justru kalau Umi bilang, bukan Umi bilang ya, kata Nabi, siapa yang menolong orang lain nanti kita bakal ditolong di hari kiamat. Sejadah berdua berarti. Sejadah berdua. Kadang-kadang kita sebelah, ini nggak pakai sajadah, kita pakai sajadah, kan kita kayaknya egois ya. Nah, bahkan Umi maaf nih, ini sajadah nih misalnya nih gede ya, nggak kecil. Ini kan di atas kepalanya. Kalau buat orang Umi kasih yang Kaki. kepala. Ya, Jangan benar. yang kakinya. Iya, Dia benar. juga dalam hati dia nih bekas kaki Iya. nih. Bener nggak? Saya kasih kepala Ya sama maksudnya itu iya. Ya kakinya ke kita Kalau ini. kakinya ke kita, karena kan dia Kaki kita. memberilah yang terbaik. Bunda dalam hadis yang lain, nanti ketika kaki kita kepleset mau ke neraka, gara-gara kita suka nolong orang yang sederhana aja yang kecil, Allah selamatkan, nggak jadi kecebur neraka. Bukan Dari maaf. sajadah Sejadah kecil juga nggak masalah kan? Nggak Yang masalah. sajadah muka kan? kalau dilipat Nggak masalah, itu kan untuk ngeringkes ya, nggak apa-apa. Emang kalau dipikir-pikir, kalau udah karpetnya bagus, di Uzbekistan nggak ada masjid yang karpetnya jelek. Nggak ada masjid yang karpetnya cuma sedikit, Tebel, penuh, tinggi. penuh, bersih, tebel. Tapi ada satu yang istimewa, nggak ada di Uzbekistan kamar mandi masjid yang deket.
Kalau ibu masjidnya di Muhajirin, kamar mandinya di rumah Bu Tati. Ada yang ibu batal, ada ibu yang batal. Bu Nani saya batal, udah ibu tayamum aja. Nanti ibu balik lagi ibu nggak tahu jalannya. Karena penduduknya nggak banyak, tanahnya luas. Masya Allah ibunya. Tapi masih mending kalau kita bangun di rumah ini, dia cuma di bawah. Ada eskalatornya. Ini mah jauh. Udah hampir kita mau batal juga kali ya. Nah nanti gaji fikih dikit ya. Kalau kita udah tua nih 60 ke atas, apalagi udah 70, misalnya udah wudhu, kentut. Wudhu lagi, tut lagi. Wudhu lagi, pes. 3 kali kentut terus, sholat nggak usah wudhu. Emang boleh? Boleh. Orang udah beser. Kalau belakang namanya beser angin. Beser tuh bukan cuma air doang, angin juga beser. Kita mau tidur juga, jangan ambil wudhu ya. Tamu udah baca doa udah gini, dia kan Iya, kadang-kadang kan begitu ya. Kan tuh pas musim Udah dingin berwudu tuh. dulu. Apalagi musim dingin. Iya. Maaf ini Udah maaf, dingin. Kalau masih muda mah enggak, kalau udah agak tua Iya. udah nggak bisa diajak kompromi. Betul. Kadang-kadang Umi di depan, kalau kita pas kasar kan repet tuh. bukan repet. Kayak rasaan ya. Ada perasaan. Iya. Bukan di belakang, di depan. Iya. Nggak batal ya Umi ya? Ya kalau misalnya kita masih kayaknya nih kelihatan kan anget gitu beda ya. Udah wudhu lagi deh ganti celana misalnya. Bunyi nih bukan kayak Bunyi. Nah nanti iya. Nah, Kalau nggak pes. nih kalau nanya sama Ustadz gak enak kan? Gak enak kita kata Ustadz apaan gue sih gak ngerti. Lagi Ustadznya masih muda ya. Bu, kata Nabi SAW yang membatalkan wudhu adalah pipis, pup, dan kentut. Ya Bu ya. Kalau pipis sudah jelas tuh ketahuan kencing ya. Kalau BAB udah kejelas ketahuan. Kalau kentut tuh apa? Kata Nabi, baik itu berbunyi atau tidak berbunyi, bau atau tidak berbau. Contoh, ada orang yang kentut, gak ada yang dengar kan? Tapi tetangga yang nemuin pada kaget. Yang kehilangan nggak ngaku. Kan biasanya begitu ya. Itu kentut apa bukan? Ya kentut lah. Ibu emang nggak bunyi, tapi yang lain pada kebauan. Dia juga bau sebenarnya, cuma nggak ngaku. Berarti batal. Kan tadi baik bunyi atau nggak bunyi. Walaupun nggak bunyi kan bau, betul nggak? Atau sebaliknya, ada orang ibu saya tuh kan udah sepuh, tiba-tiba brot. Astagfirullah. Udah tenang kan, yang penting mama sehat. Tapi nggak bau kan? Emang bener sih nggak bau. Mungkin angin doang ya Bu. Tapi tetap itu kentut namanya. Batal wudunya. Betul ya Bu? Berarti wudhu lagi. Tapi kalau kentut, saya pernah tuh umroh sama siapa gitu ibu-ibu ya. Udah sepuh, 5 kali wudhu apa dia kedinginan. Saya colek, ibu, saya lagi sholat tuh padahal dia orang kenapa nggak sholat-sholat. Taunya dia bolak-balik sampai pakai air zam-zam dia. Akhirnya saya colek aja. Udah Bu, saya batalin nih, ibu nggak usah wudhu, udah ibu sholat. Saya lihat udah berapa kali ibu? 5. Saya baru lihat 3 kali. Saya bilang gitu. Udah 5 kali kan berarti dia masuk angin. Udah nggak apa-apa, karena itu beser angin. Kemudian itu kata Nabi, kentut itu tadi bunyi atau tidak bunyi, bau atau tidak bau, bunyi tapi nggak bau, bau tapi nggak bunyi, tetap batal. Tapi bunyi itu kalau buat perempuan bukan cuma dari belakang doang, dubur, bisa dari depan. Betul. Nah, kalau dari depan tidak batal. Karena dari depan bukan angin. Dari depan itu bunyi karena sering dicuci tak pernah dijemur. Ya Umi bener lah, masa nggak bener ya? Kalau nggak bener Umi nggak boleh ngaji di sini. Ya. Iya, terserah deh mau peluk deh mau apa. Tadi ini yang nanyanya bunyi katanya. Kalau nggak bunyi kesep gitu kayak tetesan. Kalau dari depan nggak Kayak batal. tetesan Pokoknya gitu. mau dari depan nggak batal. Kalau dari belakang batal. Nah, Kalau ada air ini kalau ada air bunda, kan dari depan tuh kan juga mohon maaf Iya. lama-lama kan memang kayak keputihan.
organ tubuh kita kan fungsinya udah mulai berkurang. Kendor ya. Maka usahakan Bun, setiap sholat terutama di rumah, setiap sholat 5 waktu usahakan ganti celana dalam. Terus kalau sekali-kali maghrib bisa deket nggak usah. Iya. Tapi ibu dari mana pergi juga keluar kalau bisa pakai panty lain. Iya. Kalau nggak bisa bawa celana dalam, itu harus ganti. Maaf ya Bu, kita udah tua, sholat mungkin juga kurang khusyuk, bacaannya ina apa enak, celana dalamnya nggak bersih. Ya Allah, apa yang mau dicatat sama Allah? Betul nggak Bu? Ibu jangan khawatir, saya juga gitu, celana dalam banyak nggak apa-apa. Saya cuci sendiri kadang-kadang di kamar mandi. Ya kan sehari 5 minimal Kalau shotnya nggak apa-apa ini kalau nggak apa-apa. Kalau yang biasa pakai boleh, itu lebih aman. Iya. Ya buang, lebih praktis boleh. Panty liner boleh, softtek boleh. Menjaga Bun, karena kan kadang-kadang keran bocor nggak berasa ya. Mohon maaf ya kan. Nah iya keran kita di rumah kan juga sudah udah gitu. Tapi kan itu iya mudah kelihatan. Enaknya kalau ngaji sama-sama perempuan kita bisa tanya masalah seperti itu. Nah jadi ibu-ibu begitu tidak apa-apa ya, karena tadi kalau bunyi dari depan nggak sengaja, emang bener Bu, karena kan kita banyak lipatan. Beda kalau laki-laki nggak pernah merasakan itu ya, beda ibu. Tapi Umi kan kita kan apalagi kayak besar ya kan, kayaknya badan saya ini kan kita mau isinya itu kan kalau dalam lengkapnya itu susah gitu. Itu sebetulnya sampai berhenti mana kalau kita cuma ngucurinnya? Nggak apa-apa, kalau Umi suka bawa tisu basah. Nah, ya kan biar lebih apa namanya bersih gitu ya. Kalau enggak lihat tisu ada tisu dibasahin aja. Nah, terus tambah lagi tisu yang kering gitu. Itu boleh. Pokoknya berusaha. Kan tadi udah basah dulu. Kan tadi basah dulu baru kering, sayang. Ya kalau enak sih pakai softtek. Nah, iya bawa anduk. Iya, Pakai softtek yang tipis. Iya, pokoknya kita jadi orang Indonesia dan Muslim paling enak. Maaf ya, pergi ke Eropa susah cari toilet yang ada air. Iya betul. Aduh, kita seneng jalan-jalan tapi begitu kencing kayaknya nggak bersih. Singapura susah. Mau sholat zuhur kan, aduh gimana Iya. gitu ya Bun ya. Di Indonesia, di Turki, wah WC-nya bersih. Iya betul, toilet itu nomor 1 ya. Mereka kan nggak kenal istilah ya. Iya. Yuk sambil makan dulu ya, nanti kita ngobrol. Oke. Karena